Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri cerita komandan. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang membuat bulu kuduk merinding sekaligus menghangatkan hati. Bayangkan, di tengah hutan belantara yang gelap, seorang anak yatim piatu menghadapi bahaya yang mengintai. Tapi, di saat yang genting, muncullah sosok penyelamat yang tak terduga, Ratu Buaya Putih. Bersiaplah untuk menyaksikan detik-detik menegangkan sekaligus mengharukan saat sang legenda turun tangan. Ikuti terus video ini sampai selesai, karena ada pesan moral mendalam yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Desa Senjakala. Terpencil, terhimpit pegunungan purba, seolah terlupakan waktu. Di sanalah, di gubuk reot beratap daun nipah, hidup seorang anak yatim piatu bernama Bayu. Usianya baru 12 tahun, namun matanya menyimpan kedalaman pengalaman yang jauh melampaui umurnya. Setiap pagi, sebelum mentari sempurna merekah, Bayu sudah bergegas menuju hutan. Bukan untuk bermain, melainkan mencari kayu bakar dan dedaunan obat. Hutan adalah ibunya, guru sekaligus sahabatnya. Dari desiran angin di antara pepohonan, ia belajar tentang kesabaran. Dari gemericik air sungai, ia memahami tentang keteguhan. Mimpi Bayu sederhana, melihat desanya makmur, anak-anak bisa bersekolah, dan senyum menghiasi wajah setiap orang. Namun, mimpi itu terasa begitu jauh, terhalang kabut kemiskinan dan cengkeraman lintah darat yang menindas warga. Malam-malam, di bawah rembulan pucat, Bayu sering merenung. Ia teringat cerita-cerita kakeknya tentang Ratu Buaya Putih, penguasa sungai yang adil dan bijaksana. Konon, Ratu Buaya Putih hanya akan muncul di saat yang genting, untuk menolong mereka yang lemah dan tertindas. Apakah Ratu Buaya Putih benar-benar ada? Gumam Bayu lirih, menatap sungai yang gelap dan misterius. Sungai yang membelah desa Senjakala, sungai yang menyimpan rahasia purba. Sungai yang mungkin saja menjadi jalan bagi harapannya. Sebuah harapan yang menyala redup, di tengah kegelapan kehidupan yang mengimpit. Bahaya mengintai. Senja merayap di ufuk barat, mewarnai langit dengan lembayung kelabu. Angin berbisik melalui pepohonan purba, membawa aroma tanah basah dan misteri yang menyesakan. Adit, si anak yatim piatu berumur 10 tahun, merapatkan jaket lusuhnya. Tadi siang, semangatnya membara untuk mencari kayu bakar di hutan keramat, namun kini, langkahnya gamang. Dia tersesat. Ranting-ranting kering berderak di bawah kakinya, setiap suara memicu jantungnya berdebar lebih kencang. Bayangan pepohonan yang memanjang tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap menerkam. "Ibu," bisiknya lirih, berharap angin membawakan jawabannya. Hutan ini memang menyimpan cerita. Konon, jauh di dalam sana, bersemayam Ratu Buaya Putih, penjaga hutan yang penuh misteri dan kekejaman. Adit tidak percaya dongeng, tapi bulu kuduknya tetap meremang. Tiba-tiba, suara geraman rendah memecah keheningan. Adit membeku. Dari balik semak belukar, sepasang mata merah menyala menatapnya. Serigala. Tubuh Adit gemetar hebat. Serigala itu, dengan taring mencuat dan bulu yang kusut, melangkah maju perlahan. Adit berusaha lari, namun kakinya terasa berat. Serigala itu menyeringai, menunjukkan barisan giginya yang tajam. "Tolong!" teriak Adit, suaranya tercekat di tenggorokan. Serigala itu menerjam. Adit jatuh tersungkur, merasakan napas binatang buas itu di lehernya. Bau anyir darah menusuk hidungnya. Dia menutup mata, pasrah. Namun, sebuah raungan dahsyat menggema di seluruh hutan. Serigala itu terdiam, lalu mundur perlahan, matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Adit membuka matanya perlahan. Di depannya, berdiri sosok yang mengerikan sekaligus mempesona. Seekor buaya raksasa, dengan sisik seputih salju, berdiri tegak dengan kedua kaki belakangnya. Matanya memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Ratu Buaya Putih. Desas-desus itu benar adanya.
Serigala itu melarikan diri dengan kecepatan kilat, menghilang di balik kegelapan hutan. Ratu Buaya Putih menoleh ke arah Adit. Dia tidak menyerang. Dia hanya menatap. Adit tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau sebuah harapan? Legenda Ratu Buaya Putih. Desir angin malam berbisik pilu di antara pepohonan purba. Anak yatim, terengah, merapatkan diri ke akar pohon raksasa. Raungan binatang buas semakin dekat, napasnya bagai hembusan neraka. Di tengah keputusasaan, benaknya teringat cerita neneknya, legenda Ratu Buaya Putih, penguasa sungai yang misterius. Konon, sang ratu adalah pelindung kaum lemah, penjaga keseimbangan alam. Kekuatannya tak tertandingi, matanya memancarkan cahaya rembulan, dan sisiknya seputih salju abadi. Dahulu kala, seorang anak yatim tersesat di hutan, sama seperti dirinya. Ratu Buaya Putih muncul dari kedalaman sungai, menuntunnya kembali ke desa, menghalau segala bahaya. Apakah legenda itu benar? Bisiknya, putus asa. Tiba-tiba, tanah bergetar. Raungan binatang buas terhenti. Keheningan mencekam menyelimuti hutan. Dari balik semak belukar, muncul sepasang mata yang bersinar dalam kegelapan. Cahayanya bukan cahaya binatang buas, tapi cahaya yang menenangkan, penuh kebijaksanaan. Sosok besar bergerak perlahan. Anak yatim terpaku, jantungnya berdebar kencang. Lalu, terlihatlah ia, Ratu Buaya Putih. Sisiknya berkilauan diterangi cahaya bulan yang menembus rimbunnya pepohonan. Matanya menatapnya, seolah membaca isi hatinya. Tidak ada raungan, tidak ada ancaman. Hanya ketenangan yang memancar dari kehadirannya. Sang ratu membuka mulutnya, bukan untuk menerkam, tapi untuk berbicara. Suaranya berat, namun lembut, bagai gemericik air sungai yang tenang. "Jangan takut, anakku," desisnya. "Aku datang untuk melindungimu." Anak yatim tak mampu berkata apa-apa. Air mata haru membasahi pipinya. Legenda itu nyata. Ratu Buaya Putih benar-benar ada. Sang ratu menundukkan kepalanya, memberi isyarat agar anak yatim naik ke punggungnya. Dengan ragu, anak yatim menurut. Sisik-sisik dingin terasa menenangkan di telapak tangannya. Ratu Buaya Putih berbalik, menghadap ke arah sungai. Dengan satu gerakan anggun, ia meluncur ke dalam air, meninggalkan kegelapan hutan dan ancaman binatang buas. Di atas punggung sang ratu, anak yatim merasa aman. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Takdirnya telah berubah, berkat legenda yang menjadi kenyataan. Munculnya Ratu Buaya Putih. Malam merangkak sunyi, hutan berbisik nama bocah yatim. Bayangan serigala lapar memanjang, mata merahnya menyala di kegelapan. Anak itu tersungkur, napasnya sesak oleh ketakutan. Raungan serigala semakin dekat, kematian seperti menari di depan mata. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari dalam sungai yang gelap, muncul riak aneh. Air bergolak, misteri menyelimuti. Serigala berhenti meraung, telinganya tegak, instingnya merasakan sesuatu yang kuat. Kemudian, muncullah ia. Sosok putih berkilauan di bawah rembulan. Bukan buaya biasa. Sisiknya memancarkan cahaya mistis, matanya memancarkan kebijaksanaan purba. Ratu Buaya Putih. Kehadirannya membungkam hutan. Serigala mundur perlahan, gentar menghadapi kekuatan yang tak terduga. Ratu Buaya Putih membuka mulutnya, bukan geraman buas yang keluar, melainkan suara lembut namun penuh wibawa. "Pergi," desisnya, kata-kata itu menggema dalam hutan, menusuk jiwa serigala. Tanpa menunggu, serigala itu lari tunggang langgang, menghilang dalam kegelapan. Ratu Buaya Putih mendekati anak yatim yang masih terbaring lemah. Dengan gerakan anggun, ia mengangkat tubuh kecil itu ke punggungnya. Sisik putihnya terasa hangat, menenangkan ketakutan. "Jangan takut," bisiknya, suaranya menenangkan bagai belayan ibu. "Aku akan melindungimu." Lalu,
Ratu Buaya Putih membawa anak yatim itu menyusuri sungai yang gelap, menuju tempat yang aman, tempat di mana legenda dan harapan bertemu. Sunyi. Hutan kembali hening setelah raungan mengerikan binatang buas itu. Anak yatim masih menggigil ketakutan, menatap sosok di hadapannya. Ratu Buaya Putih. Aura mistis terpancar kuat, matanya menyala redup dalam kegelapan. Tanpa sepatah kata, sang ratu berbalik, isyarat agar anak itu mengikutinya. Dengan ragu, anak yatim itu menurut. Langkah Ratu Buaya Putih anggun dan pasti, meski di tengah rimba yang gelap. Dedaunan kering berdesir pelan seiring langkah mereka, menciptakan melodi misterius. Aroma tanah basah dan lumut memenuhi udara, bercampur dengan bau anyir yang samar, membuat bulu kuduk anak itu meremang. Mereka menyusuri jalan setapak yang tak terlihat mata biasa. Semakin dalam mereka masuk, semakin pekat pula kabut yang menyelimuti hutan. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, rantingnya bagai tangan-tangan keriput yang berusaha meraih. Suara binatang malam bersahutan, menambah kesan mencekam. Anak yatim itu terus mengikuti, jantungnya berdebar kencang, antara takut dan penasaran. Setelah berjalan cukup lama, Ratu Buaya Putih berhenti di tepi sungai yang berair tenang. Di seberang sungai, tampak sebuah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Gua itu memancarkan cahaya keemasan yang lembut, kontras dengan kegelapan hutan di sekitarnya. Ratu Buaya Putih menunjuk ke arah gua, lalu menatap anak yatim itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan, namun terhalang oleh perbedaan bahasa. Kemudian, sang ratu melangkah masuk ke dalam sungai, airnya membelah di hadapannya seolah memberi jalan. Anak yatim itu tertegun. Ia bimbang, haruskah ia mengikuti Ratu Buaya Putih masuk ke dalam gua misterius itu? Rasa takutnya masih besar, namun rasa ingin tahu dan kepercayaan yang tumbuh perlahan mengalahkan keraguannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke dalam sungai. Anehnya, air sungai terasa hangat dan nyaman. Tidak ada rasa dingin yang menusuk seperti yang ia bayangkan. Ia terus melangkah, mengikuti jejak Ratu Buaya Putih. Semakin dekat ia dengan air terjun, semakin kuat pula cahaya keemasan yang memancar dari dalam gua. Akhirnya, ia tiba di depan gua. Ratu Buaya Putih sudah menunggunya di sana. Wajahnya terlihat lebih lembut di bawah cahaya keemasan. Sang ratu kembali memberi isyarat agar anak itu masuk. Dengan jantung berdebar, anak yatim itu melangkahkan kakinya melewati tirai air terjun, memasuki dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam gua, pemandangan yang menakjubkan terhampar di hadapannya. Dinding gua dipenuhi dengan kristal-kristal berkilauan, memantulkan cahaya ke segala arah. Di tengah gua, terdapat kolam air panas alami yang airnya berwarna biru jernih. Di sekeliling kolam, tumbuh tanaman-tanaman langka yang mengeluarkan aroma harum. Ratu Buaya Putih membawa anak yatim itu ke tepi kolam, lalu menyuruhnya untuk duduk. Sang ratu kemudian mengambil sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat, lalu menuangkan air panas ke dalamnya. Ia memberikan kendi itu kepada anak yatim, isyarat agar ia meminumnya. Anak yatim itu menurut. Ia meminum air panas dari kendi itu, dan seketika tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Rasa lelah dan takutnya perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan tenang dan damai. Ratu Buaya Putih tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah sudut gua yang terdapat tumpukan kain lembut dan bantal yang empuk. Seolah ia mengatakan, "Istirahatlah, kau aman di sini." Anak yatim itu mengangguk, lalu berjalan menuju sudut gua. Ia merebahkan tubuhnya di atas tumpukan kain dan bantal, lalu memejamkan matanya. Dalam sekejap, ia terlelap dalam tidur yang nyenyak, dilindungi oleh Ratu Buaya Putih dan keajaiban gua misterius. Rembulan pucat mengintip dari balik awan, menerangi gubuk reot tempat Ratu Buaya Putih bersemayam bersama anak yatim. Aroma tanah lembab dan lumut menusuk hidung, bercampur dengan wangi mistis yang sulit dijelaskan. Anak yatim,
yang masih menggigil meski diselimuti kain lusuh, menatap Ratu Buaya Putih dengan mata berbinar. Sosoknya, anggun meski penuh luka dan sisik yang mengeras, memancarkan aura kekuatan sekaligus kelembutan. Kenapa kau menolongku?" bisik anak yatim, suaranya bergetar. Ratu Buaya Putih, yang sedari tadi hanya diam mengamati, akhirnya membuka mulut. Suaranya berat dan dalam, seperti gemuruh sungai bawah tanah. "Takdir membawamu padaku, Nak. Di matamu, kulihat bara harapan yang hampir padam. Aku di sini untuk menyalakannya kembali." Anak yatim terdiam, mencerna setiap kata yang terucap. "Tapi, aku hanya anak yatim piatu. Tidak punya apa-apa." Ratu Buaya Putih tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi runcingnya. Senyum yang membuat bulu kuduk anak yatim meremang. "Kau salah, Nak. Kau punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta atau tahta. Kau punya hati yang tulus dan keberanian untuk bermimpi." Ratu Buaya Putih bangkit dari duduknya, berjalan mendekat ke arah jendela yang menghadap hutan belantara. Cahaya rembulan menyoroti wajahnya, membuatnya tampak semakin misterius. "Dunia ini penuh dengan kegelapan, Nak. Keserakahan, kebencian, dan keegoisan merajalela. Tapi, di tengah kegelapan itu, selalu ada setitik cahaya. Cahaya kebaikan, cinta, dan pengorbanan." Ratu Buaya Putih berbalik, menatap anak yatim dengan tatapan yang menusuk jiwa. "Jadilah cahaya itu, Nak. Jangan biarkan kegelapan menelanmu. Tebarkan kebaikan di setiap langkahmu, dan jangan pernah takut untuk membela yang lemah." Anak yatim, yang kini sudah tidak lagi merasa takut, mengangguk dengan mantap. Kata-kata Ratu Buaya Putih telah menancap kuat di dalam hatinya. Aku akan berusaha," jawabnya, suaranya kini lebih lantang dan penuh keyakinan. Ratu Buaya Putih tersenyum puas. "Ingatlah, Nak, keberanian sejati bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap maju meski diliputi ketakutan. Jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpimu, dan percayalah pada kekuatan dirimu sendiri." Malam semakin larut, dan percakapan antara Ratu Buaya Putih dan anak yatim terus berlanjut. Ratu Buaya Putih menceritakan kisah-kisah masa lalu, tentang perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan. Setiap kata yang diucapkannya mengandung hikmah yang mendalam, membentuk karakter anak yatim menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Di bawah rembulan yang semakin meninggi, anak yatim berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi sosok yang lebih baik, untuk menepati pesan moral yang telah diberikan oleh Ratu Buaya Putih. Ia akan menjadi cahaya di tengah kegelapan, penebar kebaikan, dan pembela yang lemah. Ia akan menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri, dan bagi orang lain. Kembalinya anak yatim, mentari pagi merayap malu di antara rimbunan daun, menyinari jalan setapak yang kini dilalui sang anak yatim. Setelah semalam berada dalam lindungan Ratu Buaya Putih, ia merasa berbeda. Bukan hanya karena telah selamat dari bahaya, tapi juga karena pesan-pesan yang dititipkan sang ratu telah berakar kuat di hatinya. Langkahnya mantap, tak lagi ragu seperti saat ia tersesat. Hutan yang semula menakutkan, kini terasa ramah, seolah ikut bersuka cita menyambut kepulangannya. Desa tempat tinggalnya tampak dari kejauhan, gubuk-gubuk reot berbaris di tepi sungai. Asap mengepul dari beberapa cerobong, menandakan kehidupan telah dimulai. Namun, kecemasan masih mencengkeram hatinya. Apakah penduduk desa akan percaya dengan ceritanya? Apakah mereka akan menganggapnya gila karena mengaku bertemu dengan Ratu Buaya Putih? Saat ia memasuki desa, suasana hening menyambutnya. Beberapa penduduk desa terlihat lesu, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Seorang wanita tua menghampirinya, matanya sembab. "Anakku, kaukah itu? Kami semua mengira kau telah hilang di telan hutan," ucapnya lirih, suaranya bergetar. Anak yatim itu mengangguk, air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Aku selamat, Nek. Aku bertemu dengan Ratu Buaya Putih," jawabnya,
suaranya tercekat. Kerutan di wajah wanita tua itu semakin dalam. "Ratu Buaya Putih? Omong kosong apa ini?" sahut seorang pria dengan nada sinis. Beberapa penduduk desa lainnya mengangguk setuju, tatapan mereka meremehkan. Namun, anak yatim itu tak gentar. Ia menceritakan semua yang dialaminya semalam, dari saat ia tersesat, dikejar binatang buas, hingga pertemuannya dengan Ratu Buaya Putih dan pesan-pesan yang diterimanya. Ia menceritakan tentang kebaikan, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Ratu Buaya Putih berpesan, kita harus saling membantu, saling menyayangi. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Dan yang terpenting, kita harus menjaga hutan ini, karena hutan adalah rumah kita, sumber kehidupan kita, ujarnya dengan lantang, suaranya menggema di tengah keheningan desa. Awalnya, penduduk desa masih ragu. Namun, melihat ketulusan di mata anak yatim itu, mendengar keyakinan dalam suaranya, hati mereka mulai tergerak. Seorang demi seorang, mereka mulai percaya dengan cerita yang ia sampaikan. Mereka mulai menyadari, mungkin selama ini mereka terlalu larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Mungkin ada benarnya. Kita memang harus berubah, gumam seorang pria, wajahnya penuh harap. Sejak saat itu, desa itu perlahan-lahan berubah. Penduduk desa mulai bekerja sama, saling membantu dalam kesulitan. Mereka mulai membersihkan desa, menanam pohon, dan menjaga hutan. Semangat kebaikan dan harapan kembali menyala di hati mereka. Anak yatim itu menjadi pahlawan di desanya. Ia tidak hanya selamat dari bahaya, tetapi juga membawa pesan kebaikan dan harapan yang mampu mengubah kehidupan mereka. Ia membuktikan, bahkan seorang anak yatim pun bisa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi orang lain. Legenda Ratu Buaya Putih, yang semula hanya dianggap dongeng, kini menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi seluruh desa. Dan anak yatim itu tahu, ia akan terus menjaga amanah yang diberikan Ratu Buaya Putih, untuk terus menyebarkan kebaikan dan menjaga alam, selamanya. Itulah tadi kisah yang penuh misteri dan keajaiban dari Ratu Buaya Putih. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menolong sesama, tanpa memandang perbedaan. Jangan lupa, bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang terinspirasi. Terima kasih sudah menonton video dari Cerita Komandan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.